Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan administrasi pendidikan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang hubungan sekolah dengan masyarakat atau public school relation. Adapun sub pokok bahasan dari materi tentang public school relation itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah dimulai dengan memahami pengertian dari hubungan sekolah dan masyarakat atau HUSEMAS. Kemudian tujuannya, prinsip-prinsip dari HUSEMAS itu, kemudian fungsi, dan juga bagaimana pelaksanaan untuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Kita awali dari pengertian bahwa berdasarkan pendapat dari Mulyono dalam bukunya tahun 2010, Humas atau Public Relation adalah suatu usaha yang berencana untuk memperoleh pengakuan, penerimaan, dan dukungan masyarakat melalui komunikasi untuk mencapai manfaat bersama. Ya, jadi pentingnya hubungan dengan masyarakat adalah sebagai usaha yang memang direncanakan sehingga memperoleh pengakuan, penerimaan, dan dukungan dari masyarakat dengan cara komunikasi yang efektif, ya, untuk mencapai manfaat atau keuntungan bersama. Nah, adapun pendapat dari yang kedua, yaitu dari Daryanto, bahwa hubungan antara sekolah dan masyarakat itu diharapkan mampu menumbuhkan rasa ikut memiliki atau sense of belonging, dan juga rasa tanggung jawab, ya. Memiliki tanggung jawab bersama atau sense responsibility antara masyarakat terhadap sekolah. Nah, itulah hubungan masyarakat atau hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi poinnya adalah sedikit berbeda, yaitu kalau untuk pendapat pertama memperoleh pengakuan, penerimaan, dan dukungan, sedangkan pendapat yang kedua adalah masyarakat mempunyai atau menumbuhkan rasa memiliki dan juga rasa tanggung jawab terhadap sekolah. Nah, adapun hubungan sekolah dan masyarakat ini sebagai hubungan timbal balik antara sekolah dengan masyarakat atau lingkungan terkait. Tentunya hubungan yang dibangun adalah sebagai usaha untuk mengadakan pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan peserta didik di sekolah. Jadi fokusnya adalah optimalisasi terhadap pengembangan dari peserta didik yang ada di sekolah. Di mana sekolah itu hidup di tengah masyarakat, melayani masyarakat, dan dihidupi oleh masyarakat. Sehingga niscaya membutuhkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat secara baik. Adapun masyarakat dengan hubungan yang dijalin dengan pihak sekolah tentunya dapat mengambil manfaat dari sekolah itu berupa output, ya, atau lulusan dari sekolah. Yang mana output dari sekolah itu adalah yang diharapkan oleh masyarakat, manfaatnya adalah berupa tenaga lulusan yang memiliki kualifikasi tertentu dan tentunya dengan kualitas yang memadai. Nah, sehingga sekolah dan masyarakat adalah sebagai partner yang harus mampu menjalin kerjasama yang baik
dengan interaksi mutualisme. Ya. Jadi hubungan yang dibangun adalah hubungan interaksi yang bersifat mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Sekolah mendapatkan dukungan dari masyarakat dan bisa berkembang dengan peran serta masyarakat, partisipasi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat mendapatkan keuntungan, manfaat dari lulusan yang dicetak oleh sekolah atau output dari sekolah yang memang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, sehingga dalam hal ini, sekolah harus mampu untuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, karena tentunya masyarakat adalah sebagai pemasok ya, atau input peserta didik yang ada di sekolah, dan juga pada akhirnya sekolah akan menjadi pemakai atau pengguna output dari peserta didik dari sekolah. Nah, itulah sekolah dengan hubungannya dengan masyarakat. Kemajuan sekolah berkat dukungan dari masyarakat, dan sebaliknya kemajuan masyarakat dari output sekolah yang berkualitas. Jadi kemajuan sekolah dan masyarakat ini saling berkorelasi, ya, mempunyai pengaruh satu sama lainnya. Jadi kemajuan sekolah ditentukan oleh dukungan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Kemajuan masyarakat dalam segala hal atau dalam segala bidang tentunya ditentukan dari output sekolah yang berkualitas. Disitulah letak saling korelasi antara keduanya. Dan tentunya sekolah ada karena masyarakat memerlukannya. Sehingga kalau ada sekolah yang kemudian tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, atau bahkan peserta didiknya tidak ada, itu menunjukkan bahwa masyarakat terhadap sekolah tersebut merasa tidak memerlukannya. Oleh karena itu, proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat ini adalah hal yang harus dijalin secara baik, secara efektif, untuk bisa mendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Jadi peran serta partisipasi masyarakat dalam hal membangun atau bahkan memajukan sekolah itu tentunya sangat berperan. Nah, ini adalah pentingnya yang kita pahami dari hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Kemudian di poin kedua, apa yang menjadi tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat? Maka tentunya dengan kita memahami dari pengertian Husemas itu sendiri tadi, di mana hubungan yang dijalin antara pihak sekolah dengan masyarakat harus berjalan secara efektif dengan interaksi mutualisme, maka tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Jadi pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat ini dalam rangka menciptakan komunikasi yang harmonis. Sehingga dengan komunikasi yang harmonis akan mampu meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat dari kemajuan sekolah tersebut. Untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Nah, ini adalah tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat yang lainnya adalah fokusnya kepada peningkatan kualitas pembelajaran. Dan sasarannya adalah peserta didik atau anak yang ada di sekolah tersebut. Kemudian juga tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan secara umum dan pentingnya keberadaan lembaga pendidikan yang ada di masyarakat tersebut. Serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan tentunya yang dibangun adalah tadi yang sudah disampaikan dalam pengertian, yaitu bagaimana kedua belah pihak antara sekolah dengan masyarakat itu maju bersama. Ya, jadi manfaat ataupun kemajuan yang dihasilkan adalah bersama-sama. Kemajuan sekolah ditentukan oleh masyarakat, begitu pula kemajuan masyarakat akan bergantung kepada output dari sekolah yang berkualitas.
Nah, adapun tujuan dari hubungan sekolah dan masyarakat ini diantaranya ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama adalah pendapat dari T. Sianipar dalam bukunya Purwanto. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat jika ditinjau dari kepentingan sekolah. Ya, jadi yang poin tujuan ini karena ada pihak sekolah dan ada pihak masyarakat, maka T. Sianipar ini memberikan batasan tinjauannya dari yang pertama adalah kepentingan sekolah. Ditinjau dari kepentingan sekolah, maka tujuan dari Husemas itu adalah untuk memelihara kelangsungan hidup sekolah. Ya, jadi sekolah akan bertahan, akan survive, tentunya dengan hubungan yang baik dengan masyarakat, maka kepentingan bagi sekolah adalah tadi bisa terpelihara kelangsungan sekolah itu. Bahkan selain survival juga semakin maju dan terus berkembang. Kemudian juga kepentingan sekolah dari tujuan membangun hubungan dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, ini jelas ya, karena orientasi dari sekolah tentunya adalah bagaimana bisa mencapai tujuan pendidikan dan berbanding lurus dengan mutunya. Jadi meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian juga mutu pendidikan akan bisa dicapai, salah satu di antara indikatornya adalah proses pembelajaran yang berjalan secara baik atau memperlancar proses pembelajaran. Ya, jadi tidak ada kendala-kendala yang memang dihadapi yang tentunya kendala yang signifikan gitu ketika hubungan itu baik dengan masyarakat. Jadi proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Kemudian juga untuk tujuan lainnya terkait dalam tinjauan pihak sekolah adalah untuk memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat terhadap keseluruhan program dari sekolah sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, itu adalah jika ditinjau dari kepentingan sekolah. Adapun yang kedua, jika ditinjau dari kepentingan masyarakat, ya, jadi sudut pandangnya sekarang adalah masyarakat, maka tadi sebagaimana yang kita pahami dalam pengertian Husemas ini adalah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi ending daripada pendidikan yang berkualitas di sekolah, outputnya adalah kembali ke masyarakat. Bisa memajukan dan meningkatkan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemudian juga bisa memecahkan berbagai macam problematika atau masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi ketika masyarakat mempunyai hadapan permasalahan dengan segala macam problematikanya, maka dengan adanya hubungan yang baik dengan pihak lembaga pendidikan tentunya bisa sedikit banyaknya membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian yang tujuan berikutnya adalah menjamin adanya relevansi antara program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi ketika program sekolah maka tentunya disesuaikan atau bisa menjawab relevan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi kalau katakanlah masyarakat dengan latar belakang sumber daya alamnya berupa laut, ya, maka kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan adalah yang terkait dengan kelautan, ya, atau mungkin misalkan bagaimana bisa supaya mata pencaharian nelayan itu bisa lebih meningkat, ya. Itulah yang nanti pada posisinya ada yang di bagian pendidikan dikaitkan dengan budaya ataupun kehidupan yang ada di masyarakatnya. Ya. Kemudian juga dari kesemua yang terkait dengan tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, ditinjau dari kepentingan masyarakat adalah tentunya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam segala hal. Yaitu dicapai dengan kerjasama dengan pihak sekolah. Nah, itu jika ditinjau dari masyarakat, semua orientasinya adalah untuk kebaikan bagi masyarakat. Memajukan, memecahkan masalah, kemudian sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan juga bisa meningkatkan kemampuannya. Nah, kemudian dalam pendapat yang lain,
tujuan dari Husemas ini atau hubungan sekolah dengan masyarakat, menurut Ngalim Purwanto dalam bukunya tahun 1974, diantaranya ada 5 tujuan. Yang pertama adalah mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat, sehingga nanti masyarakat tidak salah paham. Ya, di sini adalah bagaimana popularitas sekolah ya diperlukan bagi masyarakat. Jadi mengenalkan pentingnya sekolah tersebut bagi masyarakat. Nah, kemudian tujuan berikutnya setelahnya sekolah itu dikenal oleh masyarakat, maka tentunya tujuan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan dukungan dan bantuan dari masyarakat bagi pengembangan sekolah. Ya, karena tentunya sekolah berkembang atau tidaknya sangat besar pengaruh dari dukungan dan bantuan masyarakat. Kemudian juga tujuan yang lainnya adalah memberi informasi kepada masyarakat tentang program sekolah. Ya, jadi di posisi ini maka segala hal yang ada di dalam proses pendidikan di suatu sekolah atau lembaga pendidikan maka bisa diketahui sebagai program sekolah yang diketahui oleh masyarakat dengan hubungan tersebut. Kemudian adalah bisa memperkaya program sekolah. Jadi dengan mengetahui yang terjadi di masyarakat, bagaimana perkembangan masyarakat, kebutuhan masyarakat, maka tentunya karena tadi program sekolah harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka program sekolah akan semakin kaya, ya, semakin banyak yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan juga tujuan yang lainnya adalah ketika bermuara kepada peserta didik, maka tujuan daripada hubungan sekolah dengan masyarakat ini adalah untuk bersama-sama bekerja sama dalam mendidik anak-anak, ya. Karena pihak sekolah tentunya terbatas dengan waktu selama di sekolah, maka ketika kembali ke masyarakat, khususnya ke orang tua dari peserta didik, maka diperlukan hubungan yang baik melalui kerjasama dalam mendidik anak-anaknya. Jadi tidak katakanlah ada hal-hal yang kurang produktif gitu ya. Jadi sekolah ketika menghendaki anaknya misalkan disiplin dalam sikap atau mempunyai moralitas yang baik, sementara di masyarakatnya atau di keluarganya itu tidak diperhatikan atau bahkan diabaikan, maka tentunya akan menjadi salah satu yang bisa menjadi kendala tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, itu adalah tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat menurut pendapat Ngalim Purwanto. Ya, jadi banyak pendapat-pendapat para ahli terkait dengan tujuan dari menjalin hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Kemudian menurut pendapat yang lain, yaitu menurut Ellsbury dan McNally dalam buku Purwanto, secara garis besar tujuan dari Husemas di sini dikelompokkan ke dalam 3 tujuan pokok. Ya, jadi garis besarnya dikelompokkan ke dalam 3 tujuan pokok. Yang pertama adalah ketika fokusnya ke anak didik atau peserta didik. Maka tujuan daripada hubungan sekolah dengan masyarakat itu bagaimana bisa meningkatkan, mengembangkan mutu pembelajaran. Dan ketika mutu pembelajaran yang ada di sekolah dan kemudian ditunjang dengan di keluarga atau di masyarakat, maka tentunya akan bisa optimal bagaimana anak dalam belajar, tumbuh dan berkembang dengan belajar. Kemudian yang kedua, ketika ditinjau dari pihak sekolah ya, atau dengan pihak masyarakatnya. Jadi ketika tujuan yang kedua adalah mampu meningkatkan tujuan dan mutu kehidupan masyarakat. Berarti ini fokusnya ke sasaran utamanya yaitu masyarakat. Meningkatkan tujuan dan mutu kehidupan yang ada di masyarakat. Dan ketika fokusnya ke sekolah, maka tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat ini akan mampu mengembangkan
pengertian, kemudian antusiasme dan partisipasi masyarakat, sehingga keseluruhan program yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan baik atas dukungan dan juga partisipasi dari masyarakatnya. Nah, jadi itu secara garis besar klasifikasi dari tujuan Husemas itu menurut Ellsbury ini bisa dikelompokkan menjadi 3 tujuan pokok, dimulai dengan yang pertama adalah fokus kepada peserta didik atau anak didik, yang kedua adalah fokus kepada masyarakat, dan yang ketiga adalah fokus kepada pihak sekolah. Tentunya dari ketiga tujuan pokok ini adalah posisinya sama, yaitu meningkatkan, mengembangkan, atau mengoptimalkan. Nah, adapun pendapat yang lain menurut Ben dan Cronenberg dalam buku Daryanto juga sama diklasifikasikan tujuannya ke dalam 3 tujuan utama. Yang pertama adalah to prevent misunderstanding. Jadi untuk mencegah kesalahpahaman antara pihak masyarakat terhadap sekolah. Ya, jadi dengan adanya hubungan yang baik yang terjalin antara sekolah dengan masyarakat, maka tidak akan terjadi kesalahpahaman. Bisa dicegah terjadinya kesalahpahaman. Karena bisa jadi ketika misalkan pihak sekolah membutuhkan bantuan sumbangan dari orang tua, ya, maka kemudian ketika difahami secara kurang tepat, maka bisa menjadi salah paham. Ya, yang pada akhirnya pihak orang tua memandang pihak sekolah melakukan hal-hal yang mungkin tentunya tidak disetujui oleh pihak orang tua atau masyarakat. Maka itu untuk mencegah kesalahpahaman, maka penting menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah, nah ini mungkin yang secara pragmatis, dengan hubungan yang baik dari pihak sekolah dan masyarakat ini, maka pihak sekolah akan memperoleh sumbangan finansial, ya. Sumbangan berupa material. Ya, karena proses ataupun program sekolah tentunya tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ditunjang atau didukung dengan material, ya. Jadi tentunya segala program pasti membutuhkan pendanaan. Dan pendanaan salah satu di antara sumber dari pembiayaan pendidikan yang kita pahami sebelumnya, bahwa sumbernya bisa dari orang tua atau wali dari peserta didik. Nah, ketika hubungannya terjalin secara baik, maka tentu akan berpengaruh terhadap sumbangan material atau finansial dari masyarakat terhadap sekolah tersebut. Dan bahkan secara yang tujuan yang lebih luas lagi, yaitu ketika hubungan sekolah dengan masyarakat itu berjalan dengan baik, maka akan mampu menjalin kerjasama dalam membuat kebijaksanaan. Ya, jadi ketika ada kebijakan sekolah, program sekolah, maka dengan melibatkan masyarakat, tentunya itu akan menjadi bagian yang sangat baik, ya, sehingga program sekolah akan tepat sesuai dengan keadaan atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi dalam pengambilan kebijaksanaan atau menetapkan program kerja dengan menjalin hubungan baik atau kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat. Nah, jadi itu adalah tujuan dari Husemas menurut pendapat Ben dan Cronenberg. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip dari hubungan sekolah dengan masyarakat. Paling tidak ada 7 prinsip yang harus ada dan diperhatikan dalam menjalin hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Yang pertama adalah prinsip keterpaduan, ya, integrating. Jadi harus terpadu, tidak parsial, ya, tidak terpisah. Jadi segala komponen yang ada dalam pendidikan, maka hubungannya harus secara katakanlah terpadu, artinya tidak terpisah-pisah. Misalkan di poin 1, ya, di standar isi misalkan mendapatkan
atau hubungannya antara pihak sekolah dengan masyarakat itu baik, tapi di standar lainnya misalkan kurang baik, termasuk standar pembiayaannya, maka tentunya itu tidak akan berjalan dengan optimal atau tercapai tujuan pendidikan secara baik. Maka prinsip keterpaduan ini penting. Kemudian yang kedua adalah prinsipnya berkesinambungan atau continue. Jadi hubungan yang dijalin tidak sebatas dalam hitungan hari atau tanggal atau tahun, tapi diharapkan bisa terus berkesinambungan dalam batas waktu yang terus-menerus. Ya. Karena tentunya hubungan itu akan dinamis. Kemudian juga prinsip hubungannya harus menyeluruh. Ya, tadi mungkin hampir sama dengan poin yang ke-1. Kalau tadi terpadu, tidak terpisah-pisah. Kalau menyeluruh berarti semua, ya, segala hal yang terkait dengan apa-apa yang ada di sekolah, maka tentunya hubungan itu harus secara baik. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip kesederhanaan. Ya, jadi ini yang menjadi penting untuk menjadi salah satu prinsip diantaranya adalah sederhana. Jadi hubungannya tidak boleh secara berlebih-lebihan. Ya, jadi ketika komunikasi, ketika ada koordinasi, maka tetap dengan menjaga dari aspek kesederhanaan. Kemudian konstruktif, ya, jadi bersifat membangun, tidak untuk destruktif atau menjatuhkan. Kemudian prinsip kesesuaian atau adaptasi. Jadi ketika ada hal-hal yang memang tidak sejalan atau tidak sesuai, maka segera untuk dibenahi sehingga bisa memenuhi kesesuaian. Dan juga prinsipnya adalah flexibility atau luas, ya, keluasan. Jadi tidak berjalan secara kaku. Jadi apabila ada hal-hal yang memang perlu disikapi atau diputuskan secara bersama, maka prinsip fleksibilitas ini menjadi prinsip yang bisa digunakan. Itulah 7 prinsip dalam menjalin hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Dari mulai keterpaduan sampai dengan flexibility. Adapun fungsi dari hubungan sekolah dan masyarakat, maka diantaranya kita bisa lihat dari fungsi sekolah dalam masyarakat, paling tidak ada 5 fungsi sekolah atau lembaga pendidikan secara umum terhadap masyarakat, yaitu yang pertama adalah sebagai lembaga pembaharu, agent of change. Jadi bagaimana sekolah ada untuk terus mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, pembaharuan-pembaharuan. Kemudian lembaga seleksi, ya. Kemudian lembaga peningkat. Ya. Jadi ada upaya-upaya untuk terus meningkat atau meningkatkan. Kemudian lembaga asimilasi, ya, penyesuaian. Ya, ketika ada adat ataupun budaya-budaya setempat, maka itu harus ada proses asimilasi. Dan juga bahkan bisa merupakan lembaga pemeliharaan kelestarian dari budaya masyarakat tersebut. Itu adalah fungsi dari sekolah terhadap masyarakat. Adapun sebaliknya, fungsi masyarakat bagi sekolah adalah yang pertama sebagai sumber, ya, yang menyediakan peserta didik, menyediakan tenaga guru, tenaga kependidikan, atau bahkan sarana prasarana sekolah. Maka supply-nya atau sumbernya adalah dari masyarakat. Itu fungsi masyarakat bagi sekolah. Kemudian juga sebagai peserta, ya, karena peserta didik itu adalah masyarakat, anggota masyarakat. Maka peserta dalam proses pendidikan di sekolah juga berarti berasal dari masyarakat. Maka fungsi masyarakat sebagai peserta dalam proses pendidikan yang ada di sekolah. Sehingga dalam hal ini sangat mempengaruhi terhadap proses pendidikan. Jadi kalau input peserta didiknya itu berkualitas atau bagus, maka proses pembelajaran di sekolah atau pendidikannya juga akan berjalan dengan lebih mudah. Dan pada akhirnya fungsi masyarakat bagi sekolah adalah ketika lulusan dari sekolah itu, maka penggunanya hasil dari pendidikan sekolah itu adalah masyarakat. Jadi sebagai konsumen hasil atau output dari sekolah. Yang mana nanti masyarakat yang akan menerima sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah tersebut. Itu adalah fungsi masyarakat bagi sekolah. Dan adapun fungsi hubungan dari keduanya,
yaitu sekolah dengan masyarakat, yaitu paling tidak ada 4 fungsinya: mengatur hubungan sekolah dengan orang tua, kemudian memelihara hubungan baik dengan komite sekolah. Jadi ini antara pihak sekolah dengan bagian yang ada di masyarakat, yaitu dengan orang tua, kemudian dengan komite sekolah, kemudian dengan lembaga atau instansi lain, baik itu yang berasal dari swasta atau pemerintah. Nah, itu adalah masyarakat juga. Jadi masyarakat itu dimulai dari orang tua, kemudian komunitas di antara bagiannya orang tua ada komite sekolah, kemudian instansi yang terkait dengan lembaga sekolah itu adalah bisa instansi lain, baik dari pemerintah ataupun swasta, dan fungsi hubungan itu secara umum adalah memberikan pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah, sehingga tadi tidak terjadi kesalahpahaman atau bahkan mendapatkan antusiasme atau dukungan penuh partisipasi dari masyarakat, sehingga bisa berjalan dengan baik semua fungsi yang ada dari sekolah itu. Yang terakhir adalah langkah-langkah pelaksanaan dari hubungan sekolah dan masyarakat. Di antaranya ada 3 jenis hubungan. Hubungan sekolah dengan masyarakat itu yang bersifat hubungan edukatif, ya, pendidikan, jadi kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah guru dengan orang tua, bagaimana mempunyai kerjasama dalam hal mendidik. Nah, itu adalah hubungan yang bersifat edukatif. Jadi bagaimana menjadi tanggung jawab bersama antara guru dengan orang tua di keluarga dalam hal mendidik putra-putrinya atau peserta didik tersebut. Nah, cara yang bisa dilakukan untuk menjalin hubungan secara edukatif, ya, langkah-langkahnya diantaranya adalah tidak terjadi perbedaan prinsip, ya, atau pertentangan antara pihak sekolah dengan masyarakat dalam hal orang tua. Jadi ketika misalkan pihak sekolah inginnya mendisiplinkan, ya, ketika terlambat datang diberikan sanksi, sementara orang tuanya tidak mendukung, ya, untuk bisa menjalankan kedisiplinan yang ada di sekolah itu. Malah mungkin dengan sengaja menentang dari program-program sekolah yang di situ pada akhirnya adalah terjadi hal yang kontraproduktif. Ya, maka hubungan edukatif ini diperlukan agar tidak terjadi pertentangan atau perbedaan prinsip. Kemudian juga bisa dengan hubungan edukatif akan mampu memecahkan masalah-masalah kesulitan belajar. Ya, jadi ketika kesulitan belajar, termasuk fasilitas-fasilitas dalam belajar, terlebih sekarang ketika PJJ, ya, pendidikan jarak jauh atau pembelajaran daring, maka fasilitas belajar yaitu berupa alat katakanlah gadget atau handphone, maka atau mungkin fasilitas lain adalah berupa internet, maka itu membutuhkan dukungan atau yang sifatnya kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Termasuk secara periodik, maka membutuhkan adanya komunikasi dalam bentuk pertemuan atau juga dalam bentuk home visit. Ya, bisa pertemuan di sekolah, di mana orang tua diundang, atau juga sebaliknya pihak sekolah dalam hal ini adalah guru atau wali kelas berkunjung ke rumah dari peserta didik. Itu adalah hubungan edukatif dalam hal pendidikan atau kerjasama dalam mendidik. Kemudian yang kedua adalah hubungan kultural, yaitu kerjasama dalam membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat setempat. Jadi sekolah menjadi pusat dan sumber terpencarnya norma kehidupan yang baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya yang baik yang di sekolah yang kemudian akan menjadi hal yang baik juga di masyarakat. Maka kurikulum sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan pihak masyarakat tentunya dibutuhkan partisipasi dan ikut bertanggung jawab terhadap pihak sekolah atau sebaliknya. Dalam hal ini sekolah bertanggung jawab juga untuk menjaga kelestarian budaya yang ada di masyarakat dan lingkungannya. Kemudian hubungan yang ketiga adalah hubungan yang bersifat institusional. Jadi kerjasama antara sekolah dengan pihak
instansi tertentu, baik yang berasal dari pemerintah ataupun instansi swasta. Ya, yaitu sekolah dengan sekolah lain, maka itu perlu membangun hubungan yang baik. Atau mungkin kerjasama pihak sekolah dengan pemerintah setempat, dengan jawatan bidang-bidang tertentu. Ya, misalkan ketika ada kegiatan pembelajaran terkait dengan pertanian, perikanan, peternakan, atau mungkin hal lain, maka itu adalah menjalin hubungan dengan instansi yang terkait. Kemudian juga termasuk di dalamnya perusahaan-perusahaan. Ya, ketika terlebih sekolah menengah kejuruan, maka yang harus dibangun hubungan sekolah dengan masyarakat tersebut adalah bagaimana secara institusional terjalin hubungan yang baik dengan perusahaan-perusahaan. Dan semua itu dilakukan secara institusi adalah berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Itu adalah jenis hubungan ya, yang ada 3, edukatif, kemudian kultural, dan institusional. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya dimulai dengan perencanaan yang mana harus terintegrasi dengan program pendidikan. Jadi program pendidikan harus di dalamnya ada bagian program bagaimana menjalin hubungan dengan masyarakat. Kemudian poin kedua atau yang langkah berikutnya adalah setiap guru atau katakanlah personil yang ada di sekolah maka harus mempunyai atau menganggap dirinya sebagai petugas humas. Ya. Jadi tidak ada bahwa secara khusus mungkin iya penugasannya ada nanti misalkan wakil kepala sekolah yang ditugaskan untuk hubungan dengan masyarakat atau hubungan dengan industri ya, Hubin. Nah, maka pihak semua guru juga harus menganggap dirinya sebagai petugas dari humas itu. Karena secara tidak langsung pada saat guru diketahui mengajar di satu lembaga atau sekolah, maka baik buruknya guru tersebut akan menjadi indikator baik buruknya penilaian terhadap sekolahnya. Disitulah posisi setiap guru menganggap dirinya sebagai petugas humas. Ya, jadi yang disampaikan, yang diperbuat adalah sesuatu yang memang tentunya positif bagi pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, program humas harus didasarkan kepada kerjasama kedua pihak, ya, atau yang sifatnya timbal balik, bukan sepihak, bukan one way, tapi harus two way. Jadi harus ada hubungan kerjasama yang memang berupa dua arah, ya, atau yang disebut tadi mutualisme. Maka biasanya yang harus dibangun adalah ketika ada kerjasama, maka membuat MOU. Ya. Nah, adapun prosesnya dalam melaksanakan hubungan sekolah dengan masyarakat bisa dilakukan paling tidak melalui 8 cara atau 8 hal yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah hubungan dengan masyarakat bisa melalui anak atau peserta didik. Ini adalah yang paling efektif. Jadi ketika lulusannya, ketika siswa-siswanya, misalkan menunjukkan sikap yang baik, kualitasnya katakanlah bersaing, maka di situ akan menjadi kepuasan masyarakat terhadap suatu lembaga atau sekolah tersebut. Maka ini yang paling efektif. Ya, jadi nyata yang dirasa oleh masyarakat ketika melihat dari anak atau peserta didiknya. Kemudian bisa melalui surat selebaran, ya, pamflet, kemudian buletin sekolah. Ini adalah dalam rangka menjalin hubungan dengan pihak masyarakat. Kemudian bisa melalui media massa, ya, dengan menulis atau mengkampanyekan atau mengenalkan lembaga sekolahnya melalui media massa, baik cetak ataupun elektronik. Kemudian juga bisa melalui pertemuan informal, ya, selain dari pertemuan formal. Kemudian laporan kemajuan murid, buku rapot, maka dalam rapot itu harus ada yang sifatnya feedback. Jadi bisa memberikan kolom saran atau kolom katakanlah kritik, masukan. Nah, itu adalah menjadi komunikasi melalui laporan kemajuan murid atau yang disebut dengan buku rapot. Tadi kontak formal, kemudian juga dengan memanfaatkan yang ada di masyarakat, yaitu bisa berupa tokoh masyarakat atau karya wisata, dan yang secara efektif terkait dengan masyarakat secara luas, maka nanti bisa melalui BP3. Ya.
badan pembantu penyelenggara pendidikan yang dikenal dengan istilah sekarang adalah komite sekolah. Nah, adapun komite sekolah nanti secara khusus bisa dibaca dalam aturannya di dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Bahwa komite sekolah itu adalah lembaga mandiri. Ya, jadi tidak dipengaruhi oleh sekolah, yang mana beranggotakan dari orang tua atau wali, komunitas sekolah, ya, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Ya, jadi punya kemandirian ya, dalam mengelolanya atau mungkin dalam kebijakan programnya. Nah, kemudian komite sekolah fungsinya adalah dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Jadi kalau sekolah itu meningkatkan mutu pendidikan, nah adapun komite sekolah adalah bagaimana meningkatkan mutu pelayanannya. Nah, tentunya komite sekolah bekerja secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Ya, bisa dipertanggungjawabkan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Dan tugasnya adalah, paling tidak, nanti secara lebih lengkap bisa dibaca dari Permendikbud tersebut, nomor 75 tahun 2016. Di antara tugasnya adalah memberikan pertimbangan, kemudian menggalang dana, mengawasi pelayanan pendidikan, dan menindaklanjuti segala hal yang terkait dengan yang terjadi di antara peserta didik, orang tua atau masyarakat, secara khusus dengan pihak sekolah atau terkait dengan pihak sekolah, baik berupa keluhan, saran, kritik, aspirasi. Nah, itu adalah mediasinya melalui komite sekolah. Nah, demikian yang bisa kita pahami dari bagaimana hubungan sekolah dengan masyarakat bisa terjalin dengan baik, tentunya akan sangat menentukan terhadap kemajuan dari suatu sekolah. Mudah-mudahan dengan hal ini menjadikan kita lebih paham bahwa ketika kita berada atau mempunyai tugas di sekolah, maka haruslah menjalin hubungan yang baik, hubungan yang efektif dengan pihak masyarakat, baik secara katakanlah sempit, yaitu orang tua atau wali, kemudian lebih luas, atau bahkan secara institusional. Itu adalah gambaran yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bisa difahami dan nanti bisa dikembangkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.